Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah dari Jakarta mau bertanya tentang pembatalan ibadah haji tahun ini. Pemerintah Indonesia sudah membatalkan ibadah haji dengan alasan demi kemaslahatan dan keamanan jamaah. Dan waktunya juga terlalu mepet kalau jamaah haji tahun ini bisa dilaksanakan. Karena sampai saat ini dari pemerintah Arab Saudi belum juga mengirimkan undangan haji ke Indonesia. Bagaimana kita harus menyikapinya Buya? Sedangkan harapan umat untuk bisa berangkat haji cukup besar. Terima kasih Buya. Baik, Allah Maha tahu apa yang ada di hati hamba-hamba. Kerinduan hamba Allah untuk melaksanakan ibadah haji, biarpun dia tidak sempat ke Makkah, maka Allah akan memberikan pahala. Di saat ada uzur, seorang fakir yang rindu untuk melaksanakan ibadah haji dan tidak melaksanakan ibadah haji, dengan melakukan sholat duha, mendapatkan pahala ibadah haji. Nah, bagi yang mampu sekalipun, karena ada uzur, asalkan niatnya benar tulus karena Allah, justru ini mendapatkan ibadah haji. Begitu sebaliknya, naik haji pun akan tapi ternyata niatnya hanya bangga-banggaan, sombong-sombongan, nggak dapat pahala ibadah haji. Sudahlah, mari kita tata hati kita. Di saat kita sudah niat mau melaksanakan ibadah haji, kemudian terhalang karena sebab, maka ketahuilah Allah Maha tahu apa ada di hati kita. Ini, supaya kita merasa tenang. Lalu mengatakan, aduh umur saya sudah tua, kalau tidak sempat berangkat, minta aja panjang umur kepada Allah, biar hati tenang. Adapun berita tentang yang saat ini yang kami dengar, kita harus tahu betul berita ini dari mana sumbernya. Apakah pemerintah Saudi memang tidak mengizinkan untuk melaksanakan ibadah haji? Atau pemerintah Indonesia yang tidak mengizinkan? Dan sebagainya, ini perlu bertanya kita. Maka jangan Anda bawa kepada pertanyaan-pertanyaan. Jawaban-jawaban yang saya tidak mengerti secara pasti. Kita perlu bertanya pada pemerintah, apa sih sebabnya? Apakah karena pemerintah Saudi sudah membuka? Kalau belum membuka, selagi tidak dibuka, bagaimana akan berangkat? Tidak akan bisa masuk. Baik, kalau dibuka, kenapa kok tidak diberangkatkan? Lihat saja, kalau alasan mepet. Betul, kalau hari ini diumumkan mau berangkat haji, ya mungkin sedikit kerapatan. Karena bulan haji tinggal beberapa hari, misalnya. Jadi kita semuanya dari pihak pemerintah, yuk jujur deh. Dari pihak kita sendiri, yuk tanya baik-baik. Kalau sudah yang satu jujur, yang satunya lagi baik-baik, semuanya akan terjadi ketentraman. Kita tidak ingin biasa dengan hiruk pikuk, ya, prasangka buruk dan sebagainya. Lalu jadi permusuhan baru lagi. Kenapa hidup kita ini selalu dengan pertentangan perselisihan? Dan kami ingatkan juga, kalau memang ada yang menghalangi ibadah, itu dosa di hadapan Allah. Maka hitungan kita di hadapan Allah. Tapi kalau Anda menghalangi ibadah haji karena kemaslahatan, Anda hak, Anda benar. Pemerintah kami ingatkan misalnya. Jika masalah ibadah haji ini memang terhalang tidak bisa berangkat karena sebab-sebab syar'i yang dibenarkan secara syariat. Karena masalah kesehatan, keamanan, dan seterusnya. Maka Anda sah. Dalam hal ini Anda mendapatkan kebaikan, wahai para pejabat pemerintah. Anda dapat kebaikan untuk menjaga umat. Tapi begitu sebaliknya, kalau Anda hanya karena hal lain, tidak jelas atau semuanya sendiri, Anda dosa menghalangi orang ibadah, dan hukumannya di hadapan Allah. Cukup, ini yang perlu kami sampaikan. Saya tidak tahu yang sesungguhnya seperti apa. Dan yang di luar sana tidak usah komentar yang macam-macam, karena Anda pun juga tidak tahu seperti Anda, seperti saya. Soalnya Anda tahu pasti, kalau tahu pasti bahasanya memang pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan, Anda tahu sebabnya dulu dong. Jadi mari kita hindari untuk, Masya Allah, berdebat, ribut, Masya Allah. Kita, media sosial itu marak, akan tapi yuk kita isi dengan sesuatu yang sejuk. Jangan sampai terjadi pertentangan, perselisihan, dan seterusnya. Kok nggak selesai-selesai perselisihan? Kenapa? Karena itu. Pertanyakan diri kita sendiri. Dan memang salah pemerintah kalau seandainya bisa berangkat, lalu tidak berangkat. Misalnya, salah. Cuman apakah benar ini salah? Kan kita tidak tahu. Baik, seperti itu. Jadi, adapun jika ada yang mengkritisi karena salah paham, berarti niatnya benar. Barangkali mungkin. Misalnya mengkritisi kebijakan pemerintah yang telah meniadakan pemberangkatan ibadah haji tahun ini. Dia mengkritisi. Ya bisa jadi ini benar karena ghirahnya agar umat bisa berangkat ibadah haji.
Tapi jika karena informasi yang salah, maka salah dalam informasi yang girohnya kita hargai. Baik. Kalau seandainya, mungkin saya meletakkan, kalau seandainya orang menuduh saya melakukan sebuah kesalahan. Sementara saya tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau memang saya di tempat melakukan kesalahan, saya tidak boleh menyalahkan orang tersebut. Karena apa? Karena saya di tempat kesalahan tersebut. Tinggal saya menjelaskan begitu. Misal, mohon maaf, saya berada di tempat teman-teman pada orang-orang pada minuman keras dan main judi. Saya duduk manis di situ. Lalu ada orang menuduh saya melakukan hal kejelekan tersebut. Ya saya tidak boleh marah dengan orang tersebut, biarpun saya tidak melakukannya. Kenapa? Memang saya duduk tempat itu. Man wadha'a nafsahu mawadi'at tuhmati fala yalumanna ila nafsihi. Imam Ali menjelaskan kalau engkau meletakkan di tempat yang orang akan menuduhmu, maka jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Tinggal nanti damainya menjelaskan, selesai begitu. Tidak usah dari saya membantahnya dengan marah sebagai pemerintah misalnya, ya coba dijelaskan dengan benar, ajak diskusi yang baik. Saya pun juga mau diajak ngobrol dan saya bisa menyampaikan asalkan penjelasannya jelas kepada kami. Sehingga kawan-kawan yang lain dari para pejuang yang lain juga akan bisa paham. Mestinya seperti itu ada. Karena saya meletakkan di tempat yang diduga, misalnya saya di tempat yang tidak baik atau diduga pemerintah melarang pemberakan bajai. Tinggal jelaskan, undang para ulama mereka untuk menjelaskan. Bukan nanti perang media ini, perang media itu beracuni umat untuk biasa bermusuhan. Dan kami tidak senang dengan yang demikian itu. Perang media, umat menjadi bermusuhan. Dan dari pihak Ustadz pun seendahnya harus diberi akses untuk bisa diskusi dengan sehingga apa? Damai negeri ini. Kita yang harus juru damai deh. Nggak perlu caci maki, capek. Kita dikit-dikit masalah ini, ribut lagi, belum caci maki, menuduh dan sebagainya. Sesaat menuduh ustadz, sesaat menuduh ulama, sesaat menuduh pejabat, kenapa main tuduh-tuduhan seperti ini? Semoga Allah menjaga kita semuanya. Sebetulnya kerinduan kami adalah damai. Jika ada permasalahan, yuk dibicarakan dengan baik, diskusikan dengan baik. Saya pun seandainya saya diberitahu, memang ya mereka kapasitas apa saya sih harus beritahu misalnya. Paling tidak dengan saudara-saudara saya bisa menjelaskan misalnya. Saya mencoba mencari tahu sebelum paham betul seperti apa hakikatnya. Ya mungkin karena keterbatasan kami dalam mencari tahu ya, karena juga lingkungan kami sangat terbatas, apalagi kami juga jarang keluar dari rumah ya. Media-media kita baca juga banyak media yang hoax, yang palsu dan sebagainya. Jadi kita serba bingung dengan ini. Seandainya ada dari pihak yang pemerintah dengan yang sah dengan benar menyampaikan suatu kepada kami ingin membantulah menerangkan kepada sanak kerabat kami dan apa yang tidak, ustadz yang lainnya, ustadz yang begitu indah. Jadi jangan sampai nanti orangnya di bawah ini justru malah ribut, berantem dan saling berselisih. Kami tidak merindukan itu semua, tidak menginginkan. Yang kami rindukan adalah damai, saling mencintai, prasangka buruk dan semuanya jujur karena Allah. Semoga Allah muliakan semuanya. Nuhibbukum fillah, kami mencintai Anda semua karena Allah. Assalamualaikum.